dewi yang disembah oleh bangsa-bangsa di Kanaan. Tiba-tiba di zaman Gideon, orang Israel akhirnya diberikan oleh Tuhan Allah pendidikan, dihajar oleh Tuhan, dibiarkan kalah oleh musuh-musuh. Ada satu bangsa Midian yang sangat menekan bangsa Israel. Bangsa Israel kan peternak ya, itu dijarah ternak-ternak. Mereka tanam pohon-pohonan, dihabisin sama orang Midian. Mereka sampai melarat, makan aja susah, keluar rumah takut. Ketika Gideon mengirik gandum, itu pun sembunyi-sembunyi. Namun Tuhan Allah yang penuh belas kasihan datang kepada Gideon. Hai engkau pemuda yang gagah perkasa, aku pilih kamu untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Midian. Dan akhirnya Gideon bersuka cita. Kenapa? Kan dalam pikirnya gini, bukankah Tuhan Allah yang telah membebaskan, menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk tanah perjanjian, kok sekarang dijajah oleh bangsa Kanaan? Di manakah Tuhan yang berjanji memberkati itu? Akhirnya ketika Tuhan Allah bilang sama Gideon, sekarang waktunya pakai kamu bebaskan bangsa Israel dari tekanan bangsa Midian, dia bersuka cita. Ada rasa aman yang baru antara Gideon dengan Tuhan. Jadi Gideon menamakan mesbah yang dia bangun itu Yahweh Shalom. Nah kalau kita baca di Alkitab, tiap kali kita menemukan huruf T-U-H-A-N, Tuhan, huruf besar semua, bahasa aslinya berarti 4 huruf, YHWH. Dan khusus di ayat Hakim 6:24 dikatakan Yahweh Shalom. Nah, Shalom itu apa artinya? Shalom artinya keselamatan. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan gitu ya, Tuhan itu keselamatan. Tapi artinya lebih dari itu. Shalom artinya lengkap, utuh, damai, sehat, sejahtera, aman, ada soundness, kesegaran pikiran, ada ketenangan, makmur, sempurna, penuh, tidak kekurangan apa-apa yang baik. Ada rest, ada istirahat, ada harmoni, tidak ada kegelisahan, tidak ada perselisihan. Itulah arti shalom. Shalom ini kata kerjanya dari shalom, arti lengkap, sempurna, dan penuh. Dan shalom ini akhirnya oleh saudara-saudara kita di Arab menjadi assalam. Salam itu artinya ya lengkap, sempurna, dan penuh. Di Indonesia jadi salam. Jadi sebenarnya kalau kita bilang salam, pemahaman kita mestinya lengkap, utuh, sempurna. Makanya kalau orang kasih shalom mesti dibalas lagi. Saudara rindu gak ingin mengalami shalom Tuhan? Hidup yang utuh, nggak hancur berantakan gitu. Hidup yang lengkap, hidup yang sempurna, hidup yang sehat, hidup yang nggak ada konflik, nggak ada pertentangan, ada kedamaian, ada damai sejahtera di hati pikiran, keluarga juga suami istri damai, orang tua anak damai, keluarga damai, ada shalom. Di gereja, di komunitas juga ada shalom Tuhan. Sehari itu gereja ini kita semua mengalami shalom Tuhan. Ya, Tuhan mau kita mengalami shalom. Yeremia 29:11 ini mesti dihafalkan nih, khususnya yang masih muda-muda ya, remaja-remaja di sini. Ya kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Tuhan itu punya rancangan, punya rencana dalam kehidupan saudara saya. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan shalom. Kalau bahasa Indonesia dikatakan rancangan damai sejahtera, untuk memberikan kepada setiap
orang-orang yang percaya kepadanya hari depan yang penuh harapan. Siapa di sini yang rindu hari depan penuh harapan? Pengen masa depan cerah? Tuhanmu Yahweh Shalom mau saudara saya ngalami. Amin. Puji Tuhan ya. Rencana Tuhan tuh rancangan Shalom buat saudara saya. Kita baca lagi Mazmur 4 ayat 9. Makanya yang masih remaja-remaja ya, kutip tuh Yeremia 29 ayat 11. Percaya masa depan itu dalam tangan Tuhan. Sekarang Mazmur 4 ayat 9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Dengan tentram dalam bahasa asli dengan shalom. Aku mau membaringkan diri lalu tidur. Tidur tuh nikmat. Tidur tuh dikasih sama Tuhan Allah supaya saudara saya bisa refresh, bisa istirahat, bisa nanti disegarkan kembali. Wah, itu tidur tuh kenikmatan saudara. Tapi ada sebagian orang nggak bisa tidur. Ada orang yang kalau mau tidur harus pakai obat penenang. Aduh, kesian sekali. Mestinya orang-orang yang beribadah kepada Tuhan Allah harusnya bisa tidur nyenyak ya. Saudara bisa tidur nyenyak Kak? Amin. Engkau yang susah tidur, gak bisa tidur, gelisah, khawatir, takut, cemas, engkau perlu mengalami Tuhan yang adalah Shalom, Yahweh Shalom. Pemazmur mengatakan dengan tentram aku mau memberikan diri lalu tidur. Aduh, hati tentram tuh enak saudara. Hati itu tenang, tentram, nggak ada kekhawatiran, nggak ada kegelisahan, sebab dia tahu Tuhan yang disembah Yahweh Shalom. Tuhanlah yang akan membiarkan aku diam dengan aman. Amin. Ketika kita punya Yahweh Shalom, musuh pun tidak Tuhan tidak biarkan musuh menyerang kita. Ada kedamaian, ada ketenangan, ada keselamatan. Mazmur 35 ayat 27. Allah itu senang dengan shalom keutuhan dari hambanya. Mazmur 35:27. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata Tuhan itu besar, Tuhan menginginkan shalom hambanya. Tuhan Allah tuh pengen saudara saya mengalami shalom. Amin. Tuhan Allah pengen saudara saya mengalami keselamatan, mengalami ketenteraman, mengalami sejahtera dalam hidup kita, dalam hidup keluarga kita. Nah, gimana caranya ya? Nah, sekarang gimana caranya? Syaratnya apa supaya kita, saudara saya, mengalami shalomnya Tuhan? Nomor 1, terimalah Yesus Kristus Sang Raja Shalom. Kenapa? Saudara harus kenal siapakah Yesus Kristus itu. Banyak orang nggak kenal siapa Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata begini. Pada mulanya adalah firman. Kalimat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sebab firman-Nya Allah ada di dalam Allah. Allah dan firman-Nya tidak bisa dipisahkan. Contoh seperti saya. Saya dengan firman saya dan kata-kata saya tidak bisa dipisahkan karena kata-kata saya, firman saya, kalimat saya berasal dari diri saya. Betul ya? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Lalu di ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Kapan firman itu telah menjadi manusia? Setiap hari Desember kita memperingati hari Natal, hari kelahiran firman yang menjadi manusia, kalimat Allah yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia itu namanya Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus dilahirkan,
oleh perawan bernama Maria. Yesus Kristus bukan hasil hubungan suami istri. Yesus dikandung oleh Maria, oleh kuasa Roh Allah. Karena firman itu telah menjadi manusia. 9 bulan 10 hari mungkin juga. Dalam kandungan Bunda Maria, lahirlah bayi laki-laki namanya Yesus. Yeshua, artinya Tuhan itu selamat. Beri dia nama Yesus, kata malaikat, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah saudara, ketika Yesus Kristus lahir, itu para malaikat nyanyi di surga. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan shalom, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Kenapa malaikat nyanyi begitu? Karena malaikat tahu sang pembawa shalom dalam kehidupan manusia adalah Yesus Kristus. 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan, Nabi Yesaya sudah bernubuat. Jadi sebelum Yesus Kristus lahir, 700 tahun sebelumnya, ada seorang nabi namanya Yesaya dipakai oleh Tuhan Allah untuk bicara pada bangsa Israel. Yesaya 9:6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, El Gibor ya. Allah yang perkasa, El Gibor, Bapa yang kekal. Lalu Raja Damai, Sar Salum. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahtanya dan kerajaan. Jadi anak yang lahir itu adalah disebut Raja Shalom. Saya paham ini saudaraku. Saya punya 2 putri. 2 putri saya kasih nama. Middle name Putri, short name-nya Shalom. Supaya dia tahu bahwa mereka bukan anak-anaknya Robi Hasan saja. Secara jasmani itu anak-anak saya secara daging, tapi secara rohani mereka adalah anak-anaknya putri-putrinya Raja Shalom. Karena saya kasih nama dengan harapan anak-anak saya akan mengalami shalom tersebut, hidup yang lengkap, utuh, sempurna. Bukankah itu yang didambakan oleh kita semua? Hidup yang utuh, wholeness. Bukan hidup yang berantakan, bukan hidup yang ancur-ancuran. Hidup yang utuh, lengkap, sempurna, damai, aman, tenteram, sejahtera, sehat. Itulah yang didambakan setiap manusia ya. Makanya kalau kita ketemu kan shalom. Kenapa? Karena kita pengen ngalamin itu, keutuhan itu. Hanya Tuhan yang bisa membuat hidup kita utuh, lengkap, sempurna. Dan damai sejahtera Tuhan yang diberikan lewat Yesus Kristus. Yesus Kristus berbilang begini, aku memberikan damai sejahtera kepadamu, dan damai yang kuberikan tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera yang kuberikan tinggal di dalam memelihara hati dan pikiran. Saudara ingin punya damai itu? Ingin punya shalom? Buka hatimu bahwa Tuhan Yesus. Sebab Yesus ingin masuk dalam hati setiap orang. Yesus berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu hatinya, maka aku akan masuk mendapatkan. Karena Tuhan Allah ingin kita mengalami shalom, mengalami damai sejahtera. Yang kedua, saudaraku, apa yang saudara saya harus lakukan supaya mengalami shalom Tuhan? Gideon itu, setelah ketemu Tuhan Allah, dia bikin mezbah. Setelah bikin mezbah bagi Tuhan, dia potong tiang berhala yang disembah oleh ayahnya. Bayangin Gideon, kan bapaknya itu kan bikin tiang berhala, Baal, dewa Baal, bersama orang-orang komunitas itu. Ada tiang berhala di rumah si Gideon. Ketika Gideon ketemu dengan malaikat Tuhan,
Aku pakai kamu bebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan yang dijajah oleh Midian. Gideon bikin mesbah. Setelah bikin mesbah bagi Tuhan, dia potong tiang berhalanya. Bikin heboh gak? Orang-orang pada marah. Makanya Gideon sebut Yerubbaal. Ya biar aja kalau memang si Baalnya itu bisa membelanya, dia si Baal melawan si Gideon. Gideon buang berhala. Karena banyak hidup orang-orang Kristen udah terima Yesus sih, tapi gak ngalamin shalom Tuhan, gak ngalamin damai sejahtera. Ke gereja sih gereja, tapi kalau tidur pakai obat penenang, khawatir, cemas, takut, banyak masalah, banyak musuh. Kenapa? Karena Tuhan tidak menjadi utama loh. Ada berhala. Berhala jam modern apa? Duit. Menomorsatukan Tuhan. Harusnya. Ini menomorsatukan duit, mamon. Ada orang yang menomorsatukan kekayaan, kekuasaan, jabatan, gengsi, kenyamanan, kesenangan hidup. Tuhan Allah tidak akan jadi nomor satu. Itu berhala. Saudara harus belajar membangun mesbah seperti Gideon. Kata mesbah, saudaraku, itu artinya tempat pengorbanan, altar. Akar kata mesbah itu misbah, sabah, artinya menyembelih binatang, mengorbankan seekor binatang, mempersembahkan seekor binatang. Kata mesbah muncul 400 kali di Alkitab. Mesbah sangat penting dalam kehidupan tokoh-tokoh di Alkitab dari zaman Nuh, zaman bapak-bapak patriark Abraham, ya, kalau saudara kita orang Arab bilang Ibrahim, Ishak, Yakub, itu mempersembahkan mesbah, mempersembahkan korban di atas mesbah. Di perjanjian baru saudara saya tidak lagi usaha mempersembahkan korban binatang, sebab Yesus Kristus adalah korban persembahan bagi Allah. Satu kali dia mati, satu kali untuk selamanya. Kristuslah mesbah pengorbanan kita. Jadi saudara saya tidak perlu datang kepada Tuhan Allah untuk sembelih binatang lagi, supaya didamaikan dengan Allah. Yang mendamaikan saudara saya adalah kematian Yesus Kristus. Nah, setelah Yesus Kristus jadi mesbah kita, saudara saya sebagai umatnya cukup datang kepada Tuhan Allah membawa korban rohani, yaitu apa? Hidup dipersembahkan untuk Tuhan. Hidup tidak lagi untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan. Sebab kalau orang kita ngaku ya, Yesus Kristus adalah Tuhan, itu sebenarnya mengatakan bahwa yang berkuasa dalam hidup saya itu Tuhan, Tuhan Yesus. Jadi hidup saya bukan lagi untuk diri saya sendiri. Saya hidup buat Dia yang telah mati bangkit buat saya. Persembahan hidupmu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara saya bisa datang kepada Tuhan Allah mempersembahkan korban syukur, pujian. Tadi kita sudah lakukan ucapan bibir memuliakan nama Tuhan. Itu korban syukur pada Allah. Mengatakan terima kasih Tuhan. Lagi gak enak badan, lagi banyak masalah, lagi kurang duit, angkat tangan, terima kasih Tuhan kau baik. Itu korban syukur. Barang siapa mempersembahkan korban syukur, kata Tuhan, dia memuliakan aku. Jangan mengeluh, jangan suka mengasihani diri sendiri. Saudara, yang menghambat saudara dan saya tidak bisa bertumbuh dalam Tuhan adalah self pity, suka mengasihani diri sendiri. Kesian ya saya ini korban sekali. Ada masalah terjadi, saya ini kesian ya saya, kesian saya. Itu tidak baik. Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu mau jadi muridku, saudara mau jadi murid Tuhan, sangkal dirimu, pikul salibmu, follow me, ikut aku. Jangan mengikuti hawa nafsu keinginanmu sendiri. Jangan juga merasa benar, punya kebenaran diri sendiri, merasa sok rohani segala, sombong rohani. Sangkal diri. Kita tuh harus belajar mempersembahkan korban syukur yang berkenan pada Allah.
Kita nyanyi puji Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ya, jangan dengan bibir memuliakan Tuhan, tapi hati jauh dari Tuhan. Ah masa Tuhan memberi kerajaan dan bencana? Ah masa Tuhan Yesus Raja Shalom memberikan nyawanya begitu besar banyak orang, tapi saya kok gak ngalamin damai sejahtera? Mana buktinya? Kata setelah jadi Kristen kok hidup saya begini-gini aja? Ya karena kamu ada berhala. Kamu harus bangun mesbah Tuhan, beribadah pada Tuhan sungguh-sungguh, buang berhala, buang kenyamanan hidup, buang kesenangan hidup, buang hobimu, buang berhala individu kalau boleh dicintai. Kan ada orang Kristen yang lebih cinta pacarnya daripada cinta Tuhan Yesus ya. Dia tinggalkan iman Kristen, dia pergi mengikuti agama pacarnya, itu berarti berhala siapa? Pacarnya. Terus hidupnya belangsak akhirnya, terus nyalahin Tuhan, kan konyol. Lah kamu sendiri kok gak setia sama Tuhan? Kayak bangsa Israel itu sama. Mereka bangsa yang dikatanya dibawa oleh Tuhan ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Kok kami dijajah oleh Midian? Kok hidup kami melarat? Kok banyak musuh? Kok hidupnya kayak begini sih? Katanya umat Tuhan, berkata Tuhan, ya salah sendiri kamu gak setia sama Tuhan Allah. Bapakmu aja bikin berhala Baal. Deon sungguh-sungguh berbalik pada Tuhan Allah. Dia robohkan tiang berhala bapaknya. Dia persembahkan lembunya, dipersembahkan bagi Tuhan, jadi mesbah. Saudara, saya punya mesbah sekarang. Saudara hanya mempersembahkan hidupmu saja buat Tuhan. Tubuhmu persembahkan buat Tuhan. Jangan bikin dosa lagi. Sebab korban syukur pada Tuhan. Kalau kau bisa berbuat baiklah. Karena itu adalah korban rohani. Kau perhatikan orang miskin, anak yatim piatu, janda-janda dalam susah mereka. Itu korban rohani. Berbuat baik. Ingin mengalami shalom Tuhan? Jadikan mesbah Tuhan yang benar, ibadah sungguh-sungguh. Buang berhala. Yang terakhir ketiga, perhatikan firman Tuhan. Yuk kita baca Yesaya 48 dan 18. Yesaya 48:18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Siapa di sini pengen damai sejahtera dalam hidupmu seperti sungai yang tidak pernah kering? Pengen kamu bahagia seperti gelombang laut ya? Bahagia lagi, bahagia lagi. Bagaimana caranya supaya saudara saya punya damai sejahtera seperti itu? Punya shalom. Apa kata firman Tuhan? Sekiranya engkau memperhatikan perintah Tuhan. Memperhatikan artinya dengarkan baik-baik, simpan di hati, perhatikan. Bukan hanya dengar khotbah dia malam kemudian lupa, tapi disimpan di hati, dihayati, dihidupi, dilakukan. Itu namanya memperhatikan perintah Tuhan. Maka shalom Tuhan akan kita alami. Hidup yang lengkap, utuh dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Jika engkau merasa pagi hari ini hidupmu capek, engkau beban berat, kau merasa hidupmu ditindas orang lain, bertubi-tubi kau ditipu orang lain, ditipu daya orang lain, kau hidup dalam ketakutan, engkau sudah bekerja, engkau berjerih lelah tapi diambil orang lain, dan engkau tidak menikmati hasil jerih lelahmu. Saat ini mungkin kau miskin, kau melarat, engkau perlu shalom Tuhan. Terimalah shalom Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan Allah dengan segenap hati. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku berikan kamu kelegaan, ketenangan. Terimalah Yesus Kristus dalam hati. Yesus Sang Raja Shalom telah datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib. Dia firman yang turun ke dunia menjadi manusia, mati di atas kayu salib supaya saudara saya ditanggung dosanya oleh Yesus. Dan Yesus
akhirnya bisa mendamaikan saudara saya dengan Allah Bapa di surga. Supaya saudara saya mengalami shalom ya Tuhan. Baik, buang berhalang. Kalau selama ini mungkin ada satu hal yang menghalangi engkau dengan Tuhan, dengan Allah, entah apapun itu, entah uang, jabatan, hobi, kebiasaan buruk, buang berhala itu. Dan perhatikan firman Tuhan. Engkau yang belum menerima Yesus dalam hatimu, rindukah engkau mengalami shalom Tuhan, damai sejahtera di hatimu? Apa engkau ingin diselamatkan? Apa engkau ingin mengalami hidup yang sejahtera di dalam Kristus? Buka hatimu bagi Yesus. Kau bisa mengatakan doa yang sederhana itu. Katakan, Tuhan Yesus, aku buka hatiku. Aku undang Engkau masuk hatiku. Jadilah Tuhan. Jadilah juru selamat. Tolong aku supaya aku bisa memahami karya penebusan, bahwa Engkau telah mati bagi dosa-dosaku. Engkau telah dikuburkan dan Engkau telah bangkit dari antara orang mati untuk membenarkanmu. Terima kasih Tuhan. Biar shalom Tuhan turun atas kita. Saudara-saudara yang sudah terima Tuhan Yesus, pastikan tidak ada berhala di hati kita. Jadikan Yesus nomor satu. Karena kita hidup bagi Allah. Saya mau sebab berdiri. Kita akan doa pujian ini. Kita angkat tangan kita. Kita memuji Tuhan Yahweh Shalom. Sama-sama kita berdoa. Kami memuji-Mu ya Yahweh Shalom. Rancangan-Mu bagi kami adalah rancangan Shalom untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Engkaulah yang memberi kelengkapan, keutuhan, kedamaian, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, kesegaran pikiran, ketenangan, kemakmuran, kesempurnaan, kepenuhan, istirahat, harmoni, supaya kami tidak gelisah dan tidak ada perselisihan. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Aku mau memperhatikan perintah-perintah-Mu. Biarlah damai sejahtera-Ku seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanku terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Terima kasih saudaraku.